Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa lanjutkan kembali pembahasan Ushulun fit Tafsir karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan malam ini kita akan membaca Kitabatul Qur'ani wa Jam'uh, penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Teman-teman, ini saya baca. Nanti kalau ada yang sekiranya luput dari terjemah, nanti teman-teman bisa kritisi ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya ini, Al-Khamis Kitabatul Qur'ani wa Jam'uhu. Pembahasan yang kelima tentang penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Li kitabatil Qur'ani wa jam'ihi thalathu marahil. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran melalui 3 fase. Al-marhatul ula fi ahdin Nabi SAW. Fase pertama adalah pengumpulan dan penulisan Al-Quran di masanya Nabi SAW. Bagaimana di masa lampau? Kata penulis, wa kana al-i'timadu fi hadhil marhalati 'ala al-hifdhi akthar min al-i'timadi 'ala al-kitabati. Dalam fase yang pertama ini, penjagaan dan pengumpulan Al-Quran lebih banyak bersandar pada hafalan ketimbang penulisan. Jadi lebih banyak disandarkan pengumpulannya ini pada hafalan kaum muslimin, pada hafalan sebagian orang yang mereka hafal Al-Quran dari Nabi SAW, bukan dari penulisan. Kenapa demikian? Liquwwati dzakirati. Karena di zaman dahulu itu faktornya adalah kuatnya ingatan, wa sur'atil hifzi, dan cepatnya hafalan manusia di masa tersebut, wa qillatil katibina wa wasailil kitabati. Di masa tersebut juga sedikit orang yang punya kemampuan baca tulis dan terbatas media untuk menulis. Kalau kita cocokkan di zaman kita sekarang, orang itu ingatannya lemah. Nomor teleponnya aja kadang dia lihat handphonenya dulu, berapa nomorku ya? Itu nomornya dia sendiri. Padahal yang dihafal cuma 10 sampai 12 angka. Maka orang di zaman sekarang ingatannya lemah. Di masa dahulu cepat hafalan manusia. Makanya di zaman dahulu para sahabat ketika mendengar Nabi berbicara, ya apa yang diucapkan Nabi mereka hafal. Ya, tidak seperti di zaman sekarang. Bahkan ustadznya ngisi kajian mulai 18.30. Jam 19, setengah jam kemudian ditanya, apa tadi yang saya bilang? Langsung lupa. Iya atau enggak? Jujur aja. Sering kali demikian. Kadang gemes juga saya. Ya. Ada ikhwan kadang-kadang duduk depan. Kalau saya review, apa tadi? Coba diulang. 1, yang memang sudah sering ngaji, kedengaran suaranya. 2, 3, 4. Yang depan ini kadang gitu. Kadang langsung tunduk karena takut ditanya. Begitu juga di masa dahulu sedikit orang yang punya kemampuan baca tulis. Termasuk yang buta huruf adalah Nabi Muhammad sendiri. Dan di masa dahulu tidak seperti di zaman sekarang. Dulu orang menulis pun medianya terbatas. Bayangkan di masanya Nabi, coba di mana kira-kira orang nulis? Paling pelepah kurma, kulit binatang, pecahan-pecahan tulang warna putih yang bisa ditulisi. Kalau kita di zaman sekarang di mana orang menulis? Di mana-mana. Ada kertas, HP, komputer, bahkan dinding, bahkan di meja. Kalau mau ujian, meja ditulisin. Banyak yang bisa ditulis. Walidzalika lam yujma' fi mushafin. Karena kondisi yang seperti itu, makanya Al-Quran dahulu tidak dikumpulkan dalam bentuk mushaf.
Bal kana man sami'a ayatan hafidhaha. Akan tetapi di masa itu orang yang mendengar suatu ayat akan langsung menghafalnya. Au katabaha fima tayassara lahum min usubin nakhri wa riqa'il jurudi wa likhafil hijarati wa kisaril aktafi. Atau bisa juga kalau bukan langsung dihafal, mereka pun bisa menulisnya di media yang di masa itu mudah ditemukan. Seperti pelepah kurma, lembaran-lembaran kulit. Kulit apa maksudnya? Kulit binatang, batu-batu yang sifatnya pipih, dan juga pecahan tulang karena berwarna putih. Wa kanal qurra'u 'adadan kabiran. Selain itu, atau bahkan di fase masa Nabi ini jumlah qurra sangat banyak. Apa itu qurra? Qurra itu artinya ahli dan penghafal Al-Quran. Dan di masa dahulu bukan cuma sekedar qori-qori seperti zaman sekarang. Qori yang sekedar hafal, ya, kemudian dengan lagu-lagunya, nada-nadanya. Di masa dahulu orang betul-betul hafal Quran plus maknanya karena talaki langsung dari Nabi SAW. Berikut ini ceritanya yang menunjukkan bahwa orang di masa dahulu jumlah qurra'nya itu banyak. Fa fi Sahih Al-Bukhari, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, catatan kakinya ada di Kitabul Jihad, bab Al-Aun bil Madad. Ini saya nggak usah panjang lebar kan. Untuk catatan kaki teman-teman lihat di bukunya saja. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha 70 rajulan yuqalu lahum al-qurra. Bahwa pernah Nabi SAW mengutus 70 orang laki-laki yang mereka semua digelari al-qurra, yaitu para ahli Qur'annya Nabi. Fa'arada lahum hayyani min bani Sulaimin, Ri'lun wa Dhakwan, 'inda bi'ri Ma'unata faqataluhum. Ketika Nabi mengutus 70 orang itu, dua kabilah dari Banu Sulaim yang disebut dengan kabilah Ri'l dan Dhakwan menghadang mereka di sumur Ma'unah. Kemudian mereka pun membunuh para qurra ini. Jumlahnya berapa teman-teman? 70. Bayangkan 70 qurra yang bukan cuma qori biasa. Bukan qori ini qori yang ala Nahwand. Yang ini qori Hijaz. Ini qorinya Soba. Ini qorinya Ziharkah. Antum tahu gitu ya? Kan kalau di zaman sekarang, oh qori Ziharkah. Oh itu bagus Nabi Syar Rasyid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang gitu Ziharkah. Oh itu bagus kalau Hijaz pakai Hani Ar-Rifai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh kalau Nahwan pakai Musyar Rasyid juga. Orang di masa dahulu tidak terkenal dengan lagu-lagunya. Kalau di zaman sekarang orang mungkin dibilang qori dikarenakan tampan dan lagunya bagus. Makanya kadang ada daurahnya lagu Quran. Wa fi sahabati ghairuhum, selain para qurra yang 70 tadi, banyak juga penghafal Quran dari kalangan sahabat. Kal khulafa'il arba'ah, seperti khalifah Nabi yang 4. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka semua adalah ahli-ahli Qur'annya Nabi. Ada sahabat Nabi yang lain, wa Abdullah ibn Mas'udin, wa Salim maula Abi Hudzaifah, wa Ubay ibn Ka'ab, wa Muadhi ibn Jabalin, wa Zaid ibn Thabitin, wa Abi Darda radhiyallahu anhum. Selain khalifah yang 4 ada juga Abdullah bin Mas'ud, Salim yaitu maula atau mantan budaknya Abu Hudzaifah. Ini adalah, nanti teman-teman bisa cek sendiri bila tidak salah ingat sayanya. Dia adalah satu-satunya orang yang diperbolehkan untuk menjadi anak susu setelah lebih dari 2 tahun. Sampai hari kiamat hanya Salim yang boleh. Setelah Salim sampai hari kiamat tidak ada lagi yang boleh menyusu dan dianggap sebagai anak susuan ketika usianya lebih dari
2 tahun. Baru dianggap anak susu atau saudara sepersusuan ketika mereka berusia maksimal. Berapa tahun? Berapa tahun? 2 tahun. Begitu juga Ubay bin Ka'ab, Muadz bin Jabal, Zaid bin Thabit, Abu Darda radhiyallahu anhum. Kesimpulannya, di fasenya Nabi SAW, pengumpulan Al-Quran dan penulisannya itu banyak dilakukan dengan menggunakan hafalan. Apa saja alasannya tadi? Apa saja? Media hafalannya terbatas. Cepatnya orang mengingat, kuatnya hafalan, minimnya media tulis menulis, satu lagi, sedikitnya orang yang bisa baca tulis. Al-marhalatu tsaniyah, fase yang kedua. Fi ahdi Abi Bakrin fi sanati tsaniyata asyrata minal hijrah. Fase yang kedua terjadi di masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu pada tahun ke-12 Hijriah. Maka mulai dikumpulkan Al-Quran, bukan cuma sekadar hafalan. Wasababuhu, penyebab kenapa Al-Quran dikumpulkan di fase kedua ini adalah annahu qutila fi waq'atil yamamati adadun kabirun minal qurra, yaitu karena terbunuhnya sejumlah besar dari para qurra ketika terjadi peperangan Yamamah. Minhum, di antara yang terbunuh ketika itu adalah Salim maula Abi Hudzaifah, yaitu Salim maula Abu Hudzaifah, mantan budaknya Abu Hudzaifah, yang tadi saya bilang satu-satunya orang yang dianggap sebagai anak susu meskipun dia menyusu di usianya lebih dari 2 tahun. Beliau ini adalah ahadu man amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhdil Qur'ani minhum. Salim itu merupakan salah satu orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan umatnya untuk mengambil ilmu Al-Qur'an dari mereka. Terbunuh di perang Yamamah. Fa amara Abu Bakrin bi jam'ihi li alla yadhi'a. Maka itu Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan agar Al-Qur'an dikumpulkan. Karena alasan supaya tidak ada ayat atau bagian dari Al-Quran yang hilang. Karena kalau nanti meninggal Salim, terus meninggal lagi yang lain, terus tidak ada pengumpulan Al-Quran, khawatirnya nanti para penghafal Al-Quran ini banyak yang wafat, tidak ada yang mengumpulkan, maka ayat-ayatnya bisa hilang. Maka dibutuhkan dalam bentuk satu pencatatan. Fa fi Sahih Al-Bukhari, diceritakan dalam Sahih Al-Bukhari. Saya tidak usah sebutkan takhrijnya, silakan dibaca kalau memang di bukunya teman-teman ada. Apa ceritanya? Anna Umar bin Khattabi asyara ala Abi Bakrin radhiyallahu anhuma bi jam'il Qur'ani ba'da waqatil Yamamati. Bahwa Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Quran setelah terjadinya peperangan Yamamah. Alasannya apa tadi? Karena khawatir ada ayat atau bagian dari Al-Quran yang hilang lantaran terbunuhnya atau wafatnya para qurra. Fatawaqqafa tawarru'an. Akan tetapi Abu Bakar bersikap tawakuf. Artinya tidak mau merespon usulan tersebut. Dia tidak mau merealisasikannya. Kenapa? Karena bentuk kehati-hatian. Kenapa Abu Bakar memilih sikap hati-hati? Alasannya adalah karena di masanya Nabi SAW yang seperti ini tidak pernah dilakukan. Maka Abu Bakar khawatir kita tidak melihat contohnya dari Nabi SAW. Maka untuk sementara Abu Bakar tawakuf, tidak respon, tidak direalisasikan usulannya Umar. Falam yazal Umar yuraji'uhu. Namun Umar terus-menerus mengulangi usulan tersebut. Ya, nanti kalau ketemu Abu Bakar dia ulangi lagi. Gimana? Kapan kita kumpulkan Al-Quran? Ayo kapan kita bukukan? Kapan nih dikumpulkan lagi lembaran-lembarannya? Karena senantiasa diulangi terus usulannya. Hatta syarahallahu sadra Abi Bakrin lidzalik.
Ya. Maka barulah kemudian Allah melapangkan dada Abu Bakar untuk bisa merealisasikan usulan tersebut. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Fa'arsala ila Zaid bin Thabitin fa'atah. Maka beliau pun mengutus seorang utusan kepada Zaid bin Thabit agar Zaid datang kepada Abu Bakar. Maka kemudian Zaid betul-betul datang ya, kepada Abu Bakar. Wa indahu Umar. Dan saat Zaid datang kepada Abu Bakar, saat itu ada Umar. Faqala lahu Abu Bakrin, innaka rajulun syabun aqilun la natahimuka. Abu Bakar berkata kepada Zaid, wahai Zaid, engkau ini seorang pemuda yang cerdas dan kami tidak meragukan kamu sama sekali. Atau kalau bahasa letterlocknya, kami tidak menuduhmu. Maksudnya kami tidak menuduhmu itu maksudnya adalah kami itu tidak pernah merasa ada yang janggal dan jelek tentang dirimu. Tidak ada kesan-kesan yang buruk tentangmu. Kamu pemuda, cerdas, dan kamu ini tidak punya kesan buruk di sisi kami. Wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi engkau dahulu bertugas untuk menulis wahyu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berlalu di minggu lalu atau 2 minggu yang lalu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau turun wahyu kadang-kadang dipanggillah orang. Siapa diantaranya? Zaid bin Thabit. Disuruh apa? Nulis. Maka kata Abu Bakar, fatat tabi' al-Qur'ana fajma'hu. Maka kami minta tolong kamu telusuri Al-Quran dan kumpulkan Al-Quran. Faqal, maka Zaid bin Thabit mengatakan, fatataba'tul Qur'ana ajma'uhu minal ngusubi wal likhafi wa sudur rijali. Zaid bercerita, maka aku pun menjalankan perintahnya. Aku telusuri dan aku kumpulkan Al-Quran. Dari mana? Dari apa yang memang ada pada masa Nabi. Yang di situ ada tulisan Al-Quran. Apa saja tadi? Berapa rumah? Kulit binatang, batu, tulang. Bukan cuma itu, karena di masa dahulu juga masih ada banyak kurok-kurok tersisa. Berarti tinggal nanya kepada orang yang menghafal. Kemudian fakanatis suhufu 'inda Abi Bakrin hatta tawaffahu Allah. Thumma 'inda Umar hayatahu. Thumma 'inda Hafsata binti Umar radhiyallahu anhuma. Rahul Bukhari mutawwalan. Zaid mengatakan, maka setelah terkumpul dan menjadi sebuah kumpulan tulisan Al-Quran di dalam lembaran-lembaran kumpulan tersebut, dan selanjutnya disimpan oleh Abu Bakar hingga beliau diwafatkan oleh Allah. Kemudian lembaran tersebut disimpan oleh Umar selama beliau masih hidup, hingga kemudian akhirnya dipindah tangankan, disimpan oleh Hafsah. Kenapa Hafsah? Kenapa Hafsah? Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa Hafsah? Pertama, Hafsah anaknya Umar, anaknya khalifah. Kemudian para ulama kita mengatakan Hafsah ini di antara wanita yang cerdas di masa dahulu. Ya. Maka Umar tinggal menitipkannya kepada Hafsah anaknya. Lagi pula Hafsah ini adalah istrinya Nabi. Ya atau tidak? Hafsah istri Nabi. Berarti Umar apanya Nabi? Mertua. Kisah ini diceritakan Imam Bukhari dalam kisah yang panjang. Selanjutnya, waqad wafaqal muslimuna Abu Bakrin ala dzalik. Setelah dikumpulkan melalui tangannya Zaid, maka kaum muslimin saat itu bersepakat dengan Abu Bakar atas usaha tersebut. Usaha yang mana? Usaha pengumpulan Al-Quran. Wa'adduhu min hasanatihi. Dan mereka bahkan menganggap bahwa upaya pengumpulan Al-Quran ini termasuk jasa-jasanya Abu Bakar. Meskipun sebenarnya yang pertama kali mengusulkan siapa? Umar. Hatta qala Aliun radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Ali radhiyallahu anhu menuturkan, a'dzabun nasi fil masahifi ajran Abu Bakrin.
manusia yang paling besar pahalanya dalam pengumpulan mushaf Al-Quran adalah Abu Bakar. Rahmatullahi ala Abi Bakrin, huwa awwalu man jama'a kitab Allah. Kata Ali, semoga rahmat Allah tercurah kepada Abu Bakar, ialah yang pertama kali mengumpulkan kitabullah. Berarti fase yang kedua adalah fase Abu Bakar, di mana sudah mulai dikumpulkan dalam bentuk lembaran-lembaran. Dikumpulkan dari tempat-tempat atau media-media yang di situ terus-tulis Al-Quran, dikumpulkan oleh Zaid, lalu kemudian juga dikumpulkan dari hafalan kaum muslimin yang masih ada. Setelah itu disalin dalam bentuk mushaf. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Berapa jumlah mushafnya? 1. Ya, yang ditulis oleh Zaid ini jumlahnya 1. Disimpan di mana? Abu Bakar. Habis Abu Bakar, Umar. Habis Umar, Hafsah. Al-marhalatu tsalitsatu. Masuk dalam fase ketiga, yaitu fi ahdi Amirul Mukminin Utsman bin Affan fi as-sanatil khamisati wal 20. Yaitu di masanya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di tahun ke-25 Hijriah. Pengumpulan Al-Quran fase ketiga adalah di masanya Utsman. Wasababuhu, pengumpulan Al-Quran di fase ketiga ini disebabkan oleh ikhtilafun nasi fil qiraati, yaitu gara-gara ada perbedaan qiraat atau cara membaca Al-Quran di kalangan masyarakat kaum muslimin. Karena banyak orang hafal atau banyak orang membaca Al-Quran, tapi di daerah ini dengan daerah sana kok beda. Ahli Quran yang di sini dengan ahli Quran sana kok bacanya agak beda-beda. Tidak standar. Kok bisa tidak terjadi bacaan yang standar? Kok bisa orang beda-beda? Ditulis di sini bihasabi ikhtilafi suhufi allati fi aidi sahabati radhiyallahu anhum. Perbedaan ini terjadi lantaran perbedaan lembaran-lembaran Al-Quran yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Coba teman-teman, saya tanya, konsentrasi. Karena terjadi perbedaan lembaran Al-Quran yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa kok mereka beda-beda lembarannya? Kenapa kok tidak merujuk kepada satu model? Pertanyaan saya bisa dijawab dengan banyak jawaban sih. Kenapa bisa terjadi? Karena yang disalin oleh Zaid berapa jumlahnya? Cuman 1. Kalau di zaman sekarang bisa dikasih PDF, disebar, suruh print masing-masing, atau ada aplikasi Quran di masa dahulu, suruh orang baca dari aplikasi Quran, maka jadi satu model bacanya. Tapi karena di masa itu Al-Quran yang sudah disusun dalam bentuk mushaf juga cuma 1, ya, dan penulisan di masa dahulu yang manual, harus nulis pakai tangan. Ya, tidak seperti di masa sekarang. Makanya kalau beda-beda mushaf atau suhuf yang dipegang oleh masing-masing sahabat, maka beda juga bacaannya mereka. Fakhifatil fitnatu, maka dikhawatirkan perbedaan bacaan ini menimbulkan fitnah. Fitnah apa? Fitnah perselisihan atau perpecahan. Kita bayangkan di Indonesia saja atau di masa kita zaman sekarang, mushafnya berapa model? 1. Ujung ke ujungnya sama. Tapi cara orang menafsirkannya beda-beda. Padahal Al-Quran sudah cuma 1. Apalagi kalau di masa dahulu Al-Qurannya, suhufnya beda-beda. Cara mereka menafsirkan pun semakin banyak perbedaan. Kalau kita di masa sekarang terjadi perselisihan dan perpecahan, kita bisa bayangkan di masa dahulu dengan Quran yang berbeda-beda, perselisihan dan perpecahan seperti apa yang kira-kira akan terjadi. Itulah yang dikhawatirkan. Maka apa yang dilakukan? Fa'amara Utsman radhiyallahu anhu an tujma'a hadhihi as-suhuf fi mushafin wahidin.
Maka Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran menjadi satu mushaf. Supaya apa? Li'alla yakhtalifan nasu. Supaya mereka tidak lagi berselisih. Fayatanaza'u fi kitabillahi ta'ala wa yatafarraqu. Karena kalau mereka berselisih dalam Al-Quran, khawatir dan demikian akan membuat mereka saling bertengkar soal kitabullah ta'ala. Dan akhirnya membuat perpecahan di antara mereka. Berikut kisahnya yang cukup panjang. Fi Sahih Al-Bukhari, diceritakan di dalam Sahih Al-Bukhari, anna Hudzaifah ibn al-Yamani qadima ala Utsman min fathi Arminiyata wa Azerbaijan. Diceritakan bahwa Hudzaifah bin Yaman menemui Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sepulangnya dia dari penaklukan dua negeri. Apa itu? Armenia dan Azerbaijan. Ketika Hudzaifah pulang, dia menemui Utsman. Waqad afza'ahu ikhtilafuhum fil qiraati. Hudzaifah kala itu terkejut dengan perbedaan manusia dalam cara mereka membaca Al-Quran, dalam qiraahnya. Faqal, maka Hudzaifah berkata kepada Utsman, "Ya Amirul Mukminin, adrik hadhil ummata." Wahai Amirul Mukminin, coba perhatikan umat ini. Qabla an yakhtalifu fil kitabi ikhtilaf al-yahudi wan nasara. Sebelum nanti mereka akan berselisih tentang Al-Quran, sebagaimana perselisihan yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Karena mereka, Yahudi dan Nasrani, berselisih dalam kitab mereka. Jangan sampai nanti umat ini pun ikut-ikutan yang sama. Karena mereka pun saya lihat di negeri sana, negeri apa tadi? Armenia sama Azerbaijan, mereka beda-beda bacanya. Coba masih ingat gak yang di minggu lalu? Ada ayat yang nasikhnya datang duluan daripada yang mansukhnya. Bagaimana kalau di negeri yang lain itu terbalik? Yang di negeri sana udah benar, nasikhnya datang duluan. Al-Baqarah berapa kemarin ya? 234. Sedangkan mansukhnya 240. Ya kan? Kalau di negeri yang sana misalnya sudah benar, nasikh datang duluan, padahal harusnya datang belakangan. Yaitu di 234 Al-Baqarah. Mansukhnya justru datang belakangan, harusnya datang duluan di 240. Kalau di negeri lain terbalik misalnya. Di negeri yang lain karena mereka menganggap, oh ini kan kayaknya ini bertentangan ini. Oh ini datang duluan nih. Nasikhnya ditaruh di belakang. Ya. Maka penafsiran mereka nanti akan berbeda. Maka terjadi perselisihan nanti atau bahkan perpecahan. Fa'arsala Utsmanu ila Hafsata. Maka Utsman mengutus utusan kepada Hafsah. Apa isinya? Apa maksudnya? An arsili ilaina bisuhufi. Mohon, kata Utsman, mohon kau kirimkan kepada kami, mohon engkau kirimkan kepada kami suhuf, yaitu lembaran-lembaran Al-Quran yang tadi disalin di zamannya siapa? Abu Bakar. Di fase keberapa? Di fase kedua. Yang nanti disimpan paling akhir oleh siapa? Hafsah. Nah, Utsman ngutus orang ke Hafsah. Dia bilang tolong kirimkan mushaf yang dulu, yang disalin oleh Zaid di masanya Abu Bakar. Ya, kami mau ngapain? Nansakha fil masahifi. Kami mau salin lagi ke dalam mushaf yang jumlahnya lebih dari satu. Yang dipegang Hafsah berapa? Satu. Maka kalau nanti dibuat banyak, disebar, nanti akan semakin banyak rujukannya. Jadi tidak cuma satu. Terus tsumma narudduha ilaiki. Nanti kalau kami sudah salin, kami akan kembalikan lagi suhuf tersebut kepadamu. Fafa'alat, maka Hafsah pun memenuhi permintaan Utsman. Dikirimkan mushafnya. Fa'amara Zaid bin Thabitin.
wa Abdullah ibn Zubair, wa Sa'id ibn al-As, wa Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Maka kemudian Utsman memerintahkan 4 orang. Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id ibn al-As, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Disuruh apa oleh Utsman? Fanasakhuha fil masahifi. Agar mereka menyalin lembaran yang tadi dari Hafsah, agar disalin ke beberapa mushaf. Dibikin kopi-kopinya. Beberapa kopian. Cuman di masa dahulu mengkopi dengan cara apa? Tulis lagi. Tidak ada mesin fotokopi. Printing tidak ada. Dan satu dari 4 ini adalah yang menjadi petugas di masanya Abu Bakar. Siapa dia? Zaid bin Thabit. Ya. Wa kana Zaid ibn Thabit Ansariyan wa thalathatu Quraisyiyin. Perlu diketahui bahwa Zaid bin Thabit adalah seorang Ansor. Berbeda dengan 3 sahabat yang lain, mereka semua orang Quraisy. Kalau Zaid bin Thabit orang Ansor, berarti dia orang mana? Madinah. Kalau yang datang dari Mekah ke Madinah namanya Muhajirun. Nah, 3 sahabat ini orang-orang yang Quraisy yang datang ke Madinah. Maka Utsman pun berpesan. Wa qala Utsmanu lirahti thalathati al-Quraisyiyin. Utsman berpesan kepada 3 orang Quraisy tersebut, "Idza ikhtalaftum antum wa Zaidu ibnu Thabitin fi syai'in minal Qur'an faktubuhu bilisani Quraisy." Nanti kalau saat kalian menyalin mushaf-mushaf itu, kalian bertiga ternyata berselisih dengan Zaid bin Thabit tentang sesuatu di dalam Al-Quran, maka solusinya adalah tulis dengan lisannya orang Quraisy. Pakai patokannya orang Quraisy, bukan Ansor. Kenapa demikian? Fa innama nazala bilisanihim. Karena Al-Quran itu turun dengan lisannya mereka. Fafa'alu hatta idza nasakhu as-suhufa fil masahifi radda Utsmanu as-suhufa ila Hafsata. Mereka pun melaksanakan perintah Utsman, dan setelah mereka selesai menyalin suhuf, yaitu yang berasal dari Hafsah, sudah disalin ke beberapa salinan mushaf, maka Utsman pun mengembalikan suhuf tersebut kepada Hafsah. Wa arsala ila kulli ufuqin bi mushafin mimman nasakhu. Maka Utsman setelah itu mengirimkan 1 salinan mushaf ke masing-masing penjuru daerah. Tadi kan sudah dikumpulkan dari 1 jadi beberapa. Beberapa ini lalu kemudian disebar ke berbagai penjuru. Terus mau diapain itu? Ditulis ulang lagi. Wa amara bima siwahu minal Qur'ani fi kulli sahifatin aw mushafin aw ayyuhraqa. Dikirim untuk dijadikan patokan, bisa disalin ulang lagi. Dan supaya nanti tidak ada perbedaan antara yang sudah standar dari zamannya Abu Bakar lalu disalin lagi di masanya Utsman lalu disebar, supaya tidak ada yang beda lagi dengan yang sudah ditulis ini. Apa yang dilakukan? Utsman memerintahkan agar semua lembaran atau salinan Al-Quran dimanapun yang bukan dari yang dia kirim, semuanya dibakar. Jadi yang nanti masih tersisa di pelepah kurma, di lempengan batu, di kulit-kulit hewan, itu semua harus dibakar. Karena khawatir kalau nanti masih ada yang lama-lamanya, itu bisa nyampur dengan yang baru lagi. Dan bikin orang bingung lagi. Antum terbiasa kerja di komputer? Kalau antum punya file baru, terus file lamanya masih ada, khawatirnya setahun lagi antum berpikir, ini yang mana yang baru, yang mana yang lama. Meskipun ada date modified, meskipun ini ada date modified, oh ini kan tanggalnya lebih baru, harusnya ini lebih baru. Tapi di kepala bingung, oke ini lebih baru, tapi jangan-jangan waktu itu ada yang hilang, dicocokin ulang lagi, kerjaan baru lagi. Ya, maka mendingan kalau sudah punya file baru, yang lama segera dihapus, karena khawatir nanti mengacaukan ingatan. Begitu.
Boleh dicatat di dekat situ. Kata-kata dibakar. Kata-kata dibakar. Ini dalil sebagian ulama bahwa boleh membakar. Boleh membakar. Apa saja? Misalnya mushaf yang sudah rusak. Misalnya kita punya mushaf yang sudah robek-robek. Bahkan sudah hancur, kena rayap. Antum coba ingat mushaf antum waktu SD dulu kayak apa bentuknya? Masih ingat enggak? Kalau saya yang gede itu nah, yang Pakistan warna merah. Yang kertasnya warna coklat, apa? Kertas buram. Beli di Kelandasan. Kan sudah rusak-rusak, dibuka sedikit sudah protolan. Benang-benangnya sudah terurai. Mau dikumpulkan dibaca juga sudah tidak semangat. Maka itu boleh dibakar. Apalagi yang boleh dibakar? Misalnya buku agama yang di dalam buku agama ini misalnya bukunya sudah rusak-rusak tetapi di dalamnya ada ayat. Apalagi yang bisa dibakar? Di antaranya adalah buku-buku yang mengandung kemusyrikan, khurafat, bid'ah, sihir. Meskipun di dalamnya ada ayat Al-Quran. Nah, cara memusnahkannya tidak boleh kita langsung buang tempat sampah. Ya, misalnya antum punya buku, siapa tahu di rumah ada buku ya. Bukunya contohnya misalnya namanya Mujarobat. Saya dulu pernah punya buku seperti itu. Beli di Jogja, namanya Shopping Malioboro. Saya pikir ini buku yang bagus buat bapak. Karena waktu saya baca, kalau kamu mengamalkan ini pada malam ini sekian kali, nanti kamu dapat rezeki ini. Misalnya ambil sekian lembar daun anu, ditumbuk lalu kemudian kamu ini nanti dapat ini. Itu namanya buku mujarobat. Buku-buku yang modelnya mantra-mantra begitu. Saya pulang kasih ke bapak saya, bapak bilang, ini nak khurafat, ini dalamnya ada syirik. Ya, kamu belum tahu ya, belum tahu itu kan ceritanya anak mau menghadiahkan ke bapaknya gitu saja. Nah, buku seperti itu kalau kita punya di rumah, maka dimusnahkan bukan dengan cara dilempar di tempat sampah. Khawatir di dalamnya ada asma Allah, ada lafzul jalalah Allah, ada tulisan Allah. Lalu kemudian dimasukkan di bak sampah, kemudian terhinakan. Nah, supaya dia tidak terhinakan, caranya diapain? Dibakar. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
Saya percepat teman-teman. Waqad fa'ala Utsman radhiyallahu anhu hadza ba'da an istasyara sahabata radhiyallahu anhum. Langkah ini yaitu langkah minta kopian dari Hafsah lalu kemudian disalin lalu kemudian disebar dan disuruh untuk membakar yang selain yang sudah disalin. Langkah ini diambil Utsman setelah bermusyawar dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Lima rawa Ibnu Abi Dawud an Ali radhiyallahu anhu annahu qala, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Ali radhiyallahu anhu bahwa beliau bercerita, wallahi ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahifi illa an mala'in minna. Demi Allah, tidaklah Utsman mengerjakan proyek mushaf tersebut kecuali setelah beliau berdiskusi dengan sebagian dari kami. Qal, waktu itu Utsman berpendapat, aro an najma'an nasa ala mushafin wahidin fala takunu furqatun wala ikhtilafun. Kata Utsman waktu itu, aku rasa baiknya kita menyatukan masyarakat kaum muslimin dengan satu mushaf saja. Ini supaya tidak terjadi perpecahan dan perselisihan di kalangan mereka. Qulna fa ni'ma ma ra'ait. Maka kami pun berkomentar, sungguh pendapatmu adalah yang terbaik. Wa qala Mus'ab ibnu Sa'ad. Mus'ab bin Sa'ad dia berkata, adraktun nasa mutawafirina hina harraqa Utsmanu al-masahifa. Aku melihat manusia datang berbondong-bondong ketika Utsman membakar mushaf-mushaf. Ya. Fa'ajabahum dzalik. Dan loh, kok mushaf-mushaf ini dibakar, itu membuat mereka heran gitu. Dan tindakan Utsman yang membakar mushaf-mushaf tersebut membuat mereka terheran. Tetapi memang itu yang seharusnya dilakukan. Kenapa harus dibakar? Supaya tidak mengacaukan lagi dengan yang sudah dibuat salinannya. Au qala lam yunkir dzalika minhum ahadun. Maksudnya mushaf itu tidak seorang pun dari mereka yang mengingkari perbuatan Utsman ini. Wa huwa min hasanati Amirul Mukminina Utsmana. Ya. Dan ini termasuk upaya ini termasuk jasa Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu allati wafaqahul muslimuna 'alaiha, yang disepakati oleh kaum muslimin. Wa kana, dan kalau sudah disepakati oleh kaum muslimin, disepakati oleh para sahabat, tidak ada yang mengingkari, itu berarti dalil. Karena itu menjadi ijma'nya siapa? Sahabat. Kan dalil itu apa? Al-Quran, Sunnah, ijma' para sahabat. Kalau para sahabat sudah berijma', artinya ada yang berbuat tidak mengingkari, maka itu dalil. Maka kalau ada yang berkata, kenapa kita dilarang maulidan? Kenapa kalian larang ini? Kenapa kalian itu? Bukankah mushaf juga gak ada di masa Nabi? Kita bilang memang gak ada di masa Nabi, tapi Al-Quran itu ijma' siapa? Sahabat Nabi. Dan ijma' sahabat Nabi merupakan dalil. Sedangkan bid'ah itu sesuatu yang dibikin tidak punya dalil. Wa kanat mukammilatan li jam'i khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr radhiyallahu anhu. Dan upaya ini justru merupakan penyempurna bagi pengumpulan Al-Quran yang sudah dilakukan oleh Khalifah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, di fase yang keberapa teman-teman? Fase yang kedua. Terakhir, wal farqu baina jam'ihi wa jam'i Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Dan ada perbedaan antara pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Utsman dengan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Apa bedanya? Anna al-gharad min jam'ihi fi ahdi Abi Bakr radhiyallahu anhu taqyidul Qur'ani kullihi majmu'an fi mushafin. Bedanya adalah bahwa tujuan pengumpulan Al-Quran yang dilakukan di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, tujuannya adalah untuk mengikat seluruh bagian Al-Quran agar terkumpul dalam satu mushaf. Ya. Supaya apa? Hatta la yadhi'a minhu syai'un duna an yahmilan nasa 'alal ijtima'i 'ala mushafin wahidin. Ya, dikumpulkan dalam satu mushaf, tujuannya supaya tidak ada bagian dari Al-Quran yang tercecer atau hilang. Dan tidak diperlukan di masa itu usaha untuk menyatukan masyarakat dalam satu mushaf standar.
Kenapa di masa itu tidak perlu mushaf standar? Wa dzalika annahu lam yadhhar atharun li ikhtilafi qira'atihim yad'u ila hamlihim 'ala al-ijtima'i 'ala mushafin wahidin. Yang dahulu itu tidak perlu ada mushaf satu standar, cukup yang penting Al-Quran itu terkumpul semuanya. Ya, meskipun belum tersusun-susun. Ini disebabkan karena pada masanya Abu Bakar belum muncul dampak negatif adanya perbedaan qiraat para sahabat yang mendorong adanya konsensus atau standarisasi dengan satu mushaf. Dulu belum diperlukan karena belum ada yang namanya perpecahan dan perbedaan. Wa amal gharadu fi jam'ihi fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu, berbeda dengan tujuan pengumpulan Al-Quran di masa Utsman radhiyallahu anhu. Kalau di masa itu tujuannya fahuwa taqyidul Qur'ani kullihi majmu'an fi mushafin wahidin, yaitu untuk mengikat seluruh bagian Al-Quran agar terkumpul dalam satu mushaf. Dan ada tujuan tambahan, yaitu yahmilun nasa 'alal ijtima'i 'alaihi, yang nanti kalau ada mushaf standar bisa menyatukan masyarakat dalam satu mushaf. Kenapa di masanya Utsman sudah dibutuhkan mushaf standar? Li dhuhuril atharil mukhifi bi ikhtilafil qiraati. Dikarenakan di masanya Utsman sudah muncul dampak-dampak yang dikhawatirkan gara-gara adanya perbedaan qiraah. Saya kira teman-teman paham ya? Paham kan ini? Enggak usah dijelasin lagi. Wa qad zaharat nata'iju hadzal jam'i haitsu hasalat bihi al-maslahatul 'uzma lil muslimina. Dan nampak jelas hasil dari pengumpulan Al-Quran di masanya Utsman ini. Ya. Apa dampak jelasnya? Terwujud kemaslahatan yang agung bagi kaum muslimin. Min ijtima'il ummah. Contohnya adalah persatuannya umat. Wattifaqil kalimah, kesatuannya umat. Wa hululil ulfah, dan terwujudnya keharmonisan di antara mereka. Wandafa'at bihi mafsadatun kubra, dan mereka pun terhindar dari bahaya besar. Dengan adanya mushaf standar terhindar kaum muslimin dari bahaya besar. Seperti apa? Min tafarruqil ummah, berupa perpecahan umat. Wa ikhtilafil kalimah, dan perselisihan pandangan di antara mereka. Wa fushuwil baghdha'i wal adawah, dan mereka pun terhindar dari yang namanya saling membenci dan saling bermusuhan gara-gara beda baca. Ya. Sampai sini paham ya? Tidak usah disyarah lagi. Paragraf terakhir. Wa qad baqiya 'ala ma kana 'alaihi hatta al-ana, dan Al-Quran pun akhirnya masih dalam keadaan yang sama dari dahulu sampai sekarang. Dari yang sudah dikumpulkan di masa Nabi, lalu ke masanya Abu Bakar, lalu ke masanya Utsman. Dan apa yang dituliskan di masa Utsman terjaga sampai sekarang. Apa yang kita baca di mushaf dan bagaimana susunannya, itu semua adalah bagian dari yang sudah pernah dikerjakan di masanya Utsman. Perlu diketahui, sebagai contoh, di dalam Al-Quran ada surat yang tidak pakai basmalah. Jadi habis ta'awuz langsung masuk ke ayatnya. Surat apa? Hah? At-Taubah. Ini ketika ditanya, kenapa kok kita di zaman sekarang tidak baca pakai bismillah? Karena memang di masanya Utsman tidak dituliskan bismillah untuk At-Taubah. Kenapa demikian? Ada dua sudut pandang. Minggu depan nanti cari. Carinya besok. Siapa tahu pekan depan ada yang mau, Ustaz saya mau mengutarakan dua pandangan yang membuat kenapa At-Taubah tidak pakai basmalah. Selanjutnya, muttafaqun alaihi bainal muslimin. Dan Al-Quran yang ada dari dahulu sampai sekarang disepakati oleh kaum muslimin. Mutawatiran bainahum, secara mutawatir di antara mereka. Mutawatir artinya diriwayatkan dengan jumlah jarum yang sangat banyak sampai-sampai tidak memungkinkan untuk kita bersepakat untuk mengatur agar Al-Quran ini bisa kita otak-otak dan kita selewengkan. Tidak memungkinkan. Yatalaqahu shaghiru 'anil kabiri. Al-Quran ini dipelajari oleh generasi muda dari generasi yang lebih tua secara turun-temurun.
lam ta'bath bihi aidil mufsidin, tangan-tangannya para perusak tidak mampu mengacaukannya. Lam tatmishu ahwa'u za'irin, hawa nafsunya orang-orang menyimpang tidak mampu untuk memberangusnya. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb langit dan bumi, Rabb semesta alam. Sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Jathiyah ayat 36. Demikian 3 fase pengumpulan, penjagaan dan penulisan Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.